Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi, shalom. Wah, luar biasa ya. Barusan kita sudah melihat dari teman-teman kita yang sudah menampilkan sesuatu yang hebat lewat talenta-talenta mereka. Saya mengajak kita bertepuk tangan sekali lagi untuk mereka yang sudah tampil. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan teman-teman, saya Pendeta Muda Sempar Dede. Mungkin dari teman-teman ada yang kenal, ada juga yang baru kenal ya. Salam kenal semuanya. Pada hari ini saya rindu membawakan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan ojo dibanding-bandingke. Ojo dibanding-bandingke. Nah teman-teman, kita lahir di dunia ini kita nggak bisa menentukan di mana kita lahir. Ada yang lahir di rumah sakit, ada yang lahir di bidan, ada juga yang lahir di rumah. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus dia lahir di tempat yang paling hina, yaitu di kandang domba. Dan saya yakin teman-teman semua juga gak mau atau merasa sesuatu yang kita gak sukai lahir di kandang domba itu, sesuatu yang hina. Kita mau sesuatu yang baik di rumah sakit atau di tempat yang bersih dan seterusnya. Dan kita juga gak bisa memilih teman-teman, kita lahir dengan orang tua siapa. Kita gak bisa pilih orang tua kita. Seandainya kita bisa memilih, mungkin kita bisa memilih Bill Gates sebagai orang tua kita, pemilik Microsoft, atau Elon Musk, pemilik Tesla, atau Jeff Bezos, pemilik Amazon, orang-orang kaya, orang-orang hebat. Seandainya kalau kita bisa memilih. Tetapi kenyataannya kita nggak bisa memilih teman-teman. Tuhan yang menentukan orang tua kita, Tuhan yang menempatkan di mana kita lahir. Nah, hari ini kita akan belajar untuk tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi pribadi yang tidak suka membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain? Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Puji nama Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur ini sesuatu yang mudah kalau kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi menjadi hal yang sulit ketika kondisi kita sedang tidak baik-baik saja teman-teman. Misalnya kita sedang kekurangan, kita sedang mengalami krisis ekonomi. Mampukah kita mengucap syukur? Mungkin kalau kita sedang banyak uang, kita sedang diberkati, kita dalam keadaan sehat, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi apakah kita dengan kondisi mungkin kita sakit, kita menghadapi hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, mampukah kita mengucap syukur? Sedangkan firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam keadaan apapun, baik tidak baik, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Banyak orang tidak mampu mengucap syukur karena mereka sibuk membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Misalnya, wah si A hebat dalam skill gitarnya karena orang tuanya kaya, karena orang tuanya memfasilitasi, punya ini, punya itu, dilesin ini, dilesin itu, sehingga pantas dia bisa sehebat itu. Atau mungkin ada orang tua yang membandingkan anaknya. Hei lihat itu anak si A, dia dari SD sudah pinter main drum. Kamu kok gak pinter-pinter, udah SMP, SMA diajarin. Nah seringkali kita dihadapkan dengan orang yang suka membanding-bandingkan, atau diri kita sendiri suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi bersyukurlah teman-teman dengan apa yang ada padamu hari ini. Amin. Nah, yang terpenting di sini kita jangan membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain. Kita adalah orang yang hebat di bidang kita. Kita adalah orang yang hebat di bidang kita masing-masing. Nah, kenapa kita nggak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain? Yang pertama, kita akan sulit mengembangkan
talenta kita. Kalau kita menjadi orang yang suka membanding-bandingkan talenta kita, hidup kita dengan orang lain, kita akan sulit teman-teman mengembangkan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Suka menyalahkan keadaan seperti tadi. Wajar saya nggak bisa ini, wajar saya nggak bisa itu. Karena saya terlahir bukan dari orang yang mampu mungkin. Tapi zaman sekarang ya teman-teman, kita bisa belajar dari mana saja. Media sosial terbuka bagi kita semua untuk belajar sesuatu. Di YouTube, TikTok, Instagram, kita bisa belajar masak di sana, tutorial masak. Kita bisa belajar musik di sana. Kita juga bisa belajar nyanyi di sana. Banyak hal yang bisa kita pelajari di zaman sekarang. Jadi gak ada alasan untuk kita gak bisa melakukan sesuatu dan mengembangkan talenta kita. Lalu yang kedua, dengan kita suka membanding-bandingkan, kita akan mudah iri hati. Kita mudah cemburu. Ada teman misalnya beli gitar baru, wah kita gak terima, kita marah, kita minta sama orang tua kita maksa-maksa. Wah teman saya baru beli gitar baru, Pak, Ma, tolong saya berikan juga, belikan dengan harga yang sama. Padahal kita tahu kapasitas orang tua kita nggak mampu membelikannya. Kita paksakan, karena apa? Karena iri hati, karena kita cemburu. Ada contoh di Alkitab, karena kecemburuan, ada orang yang mau membunuh adiknya sendiri. Siapa itu? Ya Habil salah satunya. Tapi yang saya mau contoh ini kakak dari Yusuf. Kakak dari Yusuf ini gak suka lihat adiknya karena terlalu disayang sama papanya, yaitu Yakub. Bahkan diberikan jubah yang indah. Kakak-kakaknya iri, kakak-kakaknya cemburu. Mungkin kalau ditranslatekan dengan bahasa sekarang, wah kok enak ya Yusuf ya, dia lebih disayang papa, bahkan disiapkan jubah yang indah untuknya. Sedangkan aku, kakak-kakaknya kok nggak dikasih demikian. Marah, cemburu. Sehingga apa? Ketika muncul di hati kecemburuan, iri hati, muncul pikiran jahat untuk membunuh Yusuf. Walaupun berubah pikiran, akhirnya menjual Yusuf. Tapi kita perhatikan teman-teman, dari hal sederhana, dari hal cemburu, muncul hati yang tidak baik. Jangan sampai kita ada pikiran untuk hal yang tidak baik itu teman-teman. Hati-hati, hal ini pun bisa terjadi di pelayanan. Hal ini bisa terjadi di gereja. Ada orang mungkin WL-nya bagus, main musiknya bagus, kita dibawa melihatnya dengan emosi iri. Wah kok dia bisa seperti itu, aku juga bisa. Wah kita nggak terima. Jangan-jangan ada api yang lain, ada api cemburu di dalam gereja. Bukan api daripada Roh Kudus. Hati-hati teman-teman, jangan sampai di pelayanan ada api asing, api cemburu. Tapi biarlah api Roh Kudus yang membakar hati kita setiap hari di dalam pelayanan. Jangan biarkan ada kecemburuan dalam hati kita. Kalau ada teman kita berkembang, kalau ada teman kita punya talenta yang baik, kita harusnya patut mengucap syukur. Dan justru kita bisa belajar dari mereka. Jangan ada timbul persaingan, seakan-akan kita harus lebih hebat dari dia. Tapi biarlah hati kita terus memandang kepada Tuhan dan melihat semuanya baik, amin. Melihat orang lain berkembang, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada orang dikasih 10 talenta, puji Tuhan. Ada yang dikasih 5 talenta, puji Tuhan. Ada yang dikasih 2, bahkan cuma ada yang dikasih 1, tetap berkata puji Tuhan. Tetap puji Tuhan. Jangan kita malah iri, jangan kita malah cemburu teman-teman. Lalu yang ketiga, ketika kita suka membanding-bandingkan, kita menjadi orang yang tidak percaya diri atau suka minder. Kalau disuruh nyanyi ke depan, malu-malu. Kalau suruh tampil, baru-baru ini ada pertandingan di GOR, FGB MFA yang mengadakan. Lihat lawannya badminton, tinggi besar,
waduh grogi, takut. Belajar dari Daud. Daud itu tubuhnya nggak sebesar orang pada zaman itu teman-teman. Walaupun pada zaman itu orangnya besar-besar, Daud ini termasuk orang yang badannya tidak terlalu besar. Kecil. Mungkin sama kayak saya mungkin ya. Tetapi dia bisa mengalahkan Goliat yang besar. Karena apa? Dia percaya diri. Sebab Tuhan bersama dengan dia sanggup mengatasi apapun. Dia percaya dengan dirinya dan percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya teman-teman pun harus memiliki apa yang dimiliki Daud. Sebab Tuhan yang disembah Daud sama dengan Tuhan yang kita sembah. Kuasanya tetap sama dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau Daud ditolong Tuhan mengalahkan Goliat yang besar, saya percaya teman-teman pun akan ditolong oleh Tuhan menghadapi masalah-masalah yang besar. Mungkin ada masalah-masalah ketika kita mau mengembangkan talenta, adalah pergumulan. Mungkin kita mau belajar gitar, tapi nggak punya gitar. Atau kita mungkin mau belajar ngedance, tapi kita nggak punya uang untuk belajar, untuk bayar guru les dance. Mungkin ada halangan-halangan yang berat untuk kita mengembangkan talenta kita. Tapi kalau kita masih punya Tuhan, saya percaya semua itu dapat kita lalui, dapat kita hadapi teman-teman. Amin. Nah, kepercayaan diri ini baik teman-teman, tetapi menjadi tidak baik kalau berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu enggak baik, termasuk dengan percaya diri. Terlalu percaya diri juga tidak baik, nanti arahnya menjadi kesombongan. Dan Tuhan gak suka sama orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang tinggi hati. Tuhan gak suka. Dikatakan di Alkitab di Amsal pasal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lalu di Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sehebat apapun talenta yang kita miliki, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita congkak, jangan sampai kita tinggi hati. Sebab semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang berhak mengambil. Jadi firman Tuhan memang benar, dia yang meninggikan juga dia yang merendahkan. Dia yang memberi, dia juga yang berhak untuk mengambil apa yang dia beri. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya talenta yang hebat, punya talenta yang luar biasa dipakai Tuhan, pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Jaga hatimu. Apalagi kalau kita ada di dalam pelayanan, di dalam gereja, jangan sampai ada pikiran untuk dapat pujian dari manusia. Jangan sampai ada pikiran untuk supaya dilihat ini, supaya dilihat itu, supaya aku terlihat keren di dalam gereja. Jangan sampai teman-teman. Upahmu kamu terima dari siapa ketika kamu pelayanan di dalam gereja? Kalau kamu mau mendapat upah dari manusia, kamu dapat uang, kamu dapat pujian, tapi sifatnya sementara, semuanya itu fana. Tapi upah dari Tuhan sifatnya kekal, tidak bisa ditukar oleh apapun berkat daripada Tuhan itu. Jadi ketika kita melayani Tuhan, fokus, pandang kepada Tuhan, fokus biar nama Tuhan ditinggikan, biar Dia semakin besar, aku semakin kecil. Aku gak usah menonjolkan diriku, biar Tuhan yang angkat aku. Itu menjadi prinsip di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita mampu mengembangkan talenta kita teman-teman? Dengan bertekun. Bertekun. Bertekun itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan rajin, bekerja keras, dan bersungguh-sungguh. Saya pernah baca buku dari Cristiano Ronaldo.
Di sini ada fansnya Messi nggak ya? Nggak ada ya? Jangan tersinggung ya fansnya Messi ya. Jadi saya pernah baca buku dari Cristiano Ronaldo, dikatakan ada rekannya yang mengutip bahwa Ronaldo ini selalu datang latihan lebih awal daripada teman-temannya dan pulang paling akhir. Jadi kalau teman-temannya datang jam 7, dia datang jam 6. Kalau besoknya temannya tiba-tiba datang jam 6, dia datang lebih awal lagi, jam 5. Bahkan dia pulang paling akhir. Ketekunan yang luar biasa. Dia bekerja lebih keras daripada teman-temannya. Dia berlatih lebih hebat daripada teman-temannya. Sehingga buah dari ketekunannya, dia menjadi pemain yang hebat di bidangnya. Seperti pisau. Pisau itu semakin diasah semakin tajam. Dan ketika tajam semakin mudah digunakan. Pisau yang tumpul itu sulit teman-teman digunakan. Sulit. Kita harus bekerja keras untuk mengiris sesuatu karena tumpul. Tenaga kita harus ekstra, lebih kuat. Tetapi ketika kita mengasah talenta kita, kita menjadi alatnya Tuhan yang mudah Tuhan gunakan. Karena apa? Kita sudah mengasahnya setiap hari. Kita seperti pisau yang tajam, yang siap dipakai Tuhan. Menjadi alatnya yang berguna dan berkenan di hati Tuhan. Jangan sampai tahun ini skill kita segini, tahun depan skill kita tetap segini, tahun depannya lagi skill kita tetap segini. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Harus ada progres, harus ada kemajuan, harus ada perkembangan tiap tahunnya. Mungkin saat ini saya masih segini, tapi tahun depan Tuhan saya mau segini. Saya mau naik level, saya mau ada kemajuan. Amin. Teman-teman mau ada kemajuan dalam bidang apapun, main musik, WL, tamborin, apapun yang dipercayakan oleh teman-teman. Harus ada progres setiap harinya, setiap tahunnya. Kita ada target, oh ya tahun ini saya harus gini, tahun depan saya harus lebih baik daripada tahun ini. Jadi kita punya progres teman-teman, jangan sampai bertahun-tahun gitu to'ai. Jangan sampai main gitarnya dari tahun 2010 sampai 2022 gitu to'ai, kuncinya cuma isa G to'ai. Jangan sampai seperti itu. Tapi harus ada progres, harus ada kemajuan. Jadi hari ini sama-sama kita belajar. Jangan fokus membandingkan diri kita dengan orang lain, sebab Tuhan memberikan talenta kita itu berbeda-beda. Ada yang 10, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tapi yang membedakan kita adalah apakah kita gunakan talenta ini untuk mengembangkan talenta itu atau kita pendam. Kalau kita pendam akan mati talenta itu, gak berguna. Tetapi kalau kita kembangkan, itu menjadi alatnya Tuhan untuk memakai kita semakin hebat, semakin hari, semakin luar biasa dipakai Tuhan.